Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muallifu wal mu'arrikhu rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iris salihina fid dharaini amin. Fathu Fadaka wa sulhu Taima wa ghazwatu Wadil Qura, sampai kita kepada wada'a alaihi salatu wassalamu Yahuda Wadil Qura ila ta'ati wa ila ta'ati fa'abau wa qatalu al-muslimuna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Yahudi Wadil Qura. Wadil Qura ini nama tempat. Wadi itu sebenarnya artinya lembah, tapi menjadi nama tempat ini Wadil Qura. Nabi mengajak Yahudi Wadil Qura ila ta'ati, untuk taat. Fa'abau, kemudian mereka enggan, menolak, tidak mau. Wa qatalu al-muslimuna, dan mereka Yahudi Wadil Qura itu memerangi al-muslimina, orang-orang muslim. Faqatalahumul muslimuna, kemudian orang-orang muslim qatalahum, memerangi mereka. Wa ghanimu minhum katsiran, dan mereka yaitu orang muslim mengambil ghanimah, mendapatkan ghanimah dari mereka, harta rampasan perang artinya ghanimah. Mengambil harta rampasan perang dari mereka, yaitu dari siapa? Yahudi. Yahudi Wadil Qura itu katsiran, banyak sekali itu, banyak mendapatkan ghanimah. Summa taraka Rasul sallallahu alaihi wasallam arda li ahliha, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bumi, artinya tanah mereka, li ahliha, untuk penduduknya. Yazra'unaha, mereka menggarapnya, menggarap bumi itu. Bisyatri ma yukhrijuna minha, dengan setengah mereka mengeluarkan darinya, dari hasilnya maksudnya. Wa kadzalika sana'a bi ardi Khaybar, seperti itu yang Nabi lakukan, Rasul lakukan untuk bumi atau tanah Khaybar. Jadi setengah dari apa yang dikeluarkan darinya, mereka menggarapnya dengan setengah yang mereka keluarkan darinya. Artinya hasil-hasilnya itu setengah itu dikeluarkan untuk kepentingan kaum muslimin.
Fa'aminal muslimuna syarrul yahudi. Kemudian aman orang-orang muslim akan kejelekan orang Yahudi. Jadi orang muslim ini aman, mendapatkan keamanan sudah dari keburukan kejelekan orang-orang Yahudi. Waraja'u ilal madinati, dan mereka kembali ke Madinah, muayyidina zafirina, dalam keadaan kuat. Artinya mereka kan setelah berperang mereka kembali ke Madinah dalam keadaan kuat, segar, bugar, berjalan juga, zafirina. Sudah itu? Siapa itu? Hah? 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 Enggak itu. Belum datang mobilnya ya? Belum. Itu mobil siapa itu? Hah? Siapa? Oh ya. Fa'aminal muslimuna syarrul yahudi. Kemudian aman orang muslim dari kejelekan, akan kejelekan orang-orang Yahudi. Waraja'u ilal madinati, mereka kembali ke Madinah, yaitu ke Madinah tempat tinggal itu, muayyidina, mereka dalam keadaan menang, dalam keadaan menang, zafirina, dalam keadaan kuat juga. Dalam keadaan menang dan senang itu. Masya Allah. As'ilatun, madza fa'ala Rasul sallallahu, apa artinya as'ilatun? Pertanyaan. Nah, pertanyaan dari yang sudah dibahas di atas. Madza fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da fathi Khaybar? Apa artinya dia? Madza fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan ba'da fathi Khaybar, setelah kemenangan Khaybar? Madza fa'alat yahudu taima? Apa artinya? Apa yang Yahudi Taima kerjakan ba'da an sami'at ma halla bi yahudi Khaybar, setelah dia mendengar ma halla bi yahudi Khaybar, apa yang terjadi dengan Yahudi Khaybar, apa yang terjadi? Madza fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika? Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan setelah itu? Hal qatalahumul muslimun? Apakah orang muslim itu memeranginya? Kaifa asbahal muslimuna ba'da dzalika? Bagaimana perlakuan, bagaimana yang orang muslim dapatkan setelah itu? Apa yang dia dapatkan? Apa? Kembali ke kemenangan, dan dia kembali ke Madinah dalam keadaan menang dan kuat. Muayyidina, menang, kuat, apa namanya? Menang, zafirina, senang.
artinya dalam keadaan senang, dalam keadaan menang, begitu. Masya Allah, senang dan menang gitu. Zafirina artinya menang. Dalam keadaan kuat dan menang. Belum datang ya. Selanjutnya Umratul Qadha. Tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Tahun? Oh ya, ke as-sabi'atu minal hijrati, yaitu tahun ke-7 dari hijrah. Sekarang Umratul Qadha, yaitu Umratul Qadha ini. Kenapa dinamakan Umratul Qadha? Karena pada saat beliau mau pada saat beliau mau umroh pertama dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tahun berapa itu? Tahun keberapa? Hudaybiyah itu tahun berapa? Hudaybiyah itu Bai'atul Ridwan, Bai'atul Syajar, tahun ke Khulasatus Sanasul Khamis, ya tahun ke-6. Berarti di sini tahun ke-7 ini ya. Berarti di sini tahun ke-6 Nabi itu dihadang, tidak boleh masuk ke kota Mekah. Tahun ke-7-nya Nabi kembali lagi. Lah kenapa Nabi kembali? Kan perjanjiannya 10 tahun. Kenapa Nabi itu kemudian tahun ke-7-nya Umratul Qadha? Jadi begini ya. Di sini mungkin sebelum ini ya, tahun ke-6 itu Nabi dihadang. Kemudian ada perjanjian tidak boleh masuk Mekah selama berapa tahun? Isi perjanjiannya 10 tahun. Kan 10 tahun, kenapa Nabi kembali? Nah begini masalahnya itu. Jadi orang Yahudi itu, orang kafir Quraisy itu melanggar perjanjian. Tidak boleh saling serang, dia nyerang. Tidak boleh saling ganggu, dia mengganggu. Akhirnya perjanjian itu jadinya batal. Makanya orang-orang ini susah kalau berjanji itu kemben. Ini tepati janji. Memang di dalam perjanjian itu yang paling kelihatan itu kerugian untuk orang Islam. Satu yang membuat Islam ini di dalam perjanjian itu sama-sama antara kafir Quraisy itu sama-sama merasa menang. Apa? Kebebasan. Jadi Islam itu bebas kemana-mana, tidak ada saling mengganggu. Tapi dalam kebebasan itu Islam ini Masya Allah memberikan akhlak yang bagus, perilaku yang baik, yang bagus, sehingga akhirnya ya orang-orang yang tidak mau menerima, orang-orang yang tidak mau menerima Islam karena sudah ada kebebasan. Apa kata perjanjiannya ya yang kemarin itu? Tahun keberapa itu? Tahun ke-6.
Ya itu. Oh, ndak ada masuk perjanjian ndak boleh balik ya. Coba apa bunyi perjanjian Hudaybiyah itu ya? Apa? Halaman berapa? 48. Bunyi perjanjiannya ya. Apa bunyi perjanjiannya? Lupa kita ini. Apa itu? Wa talabat as-sulha fatamma bainahuma bisyuruti allati aradatha Quraisyun ala lisani rasuliha wa hiya wad'ul harbi 20 sinina 10 sinina. Tidak berperang artinya melepaskan peperangan, artinya tidak berperang selama 10 tahun. Wa ayyamanan nasu ba'duhum ba'dha wa ayyarji'a, aman manusia antara yang lain satu dengan yang lainnya, tidak boleh saling mengganggu. Wa ayyarji'a anhum hadzal am, dia kembali tahun ini. Wa alla yaruddu man atahum minal muslimin. Wa ayyarudda Muhammadun man atahu min Quraisyin. Nah ini yang menyesatkan, ini kan kata yang sangat tidak diterima oleh orang muslim. Jadi kalau ada orang-orang muslim yang menolak, kalau ada orang muslim ingin kembali kepada orang kafir Quraisy, tidak boleh ditolak, la yaruddu, tidak boleh menolak mereka, artinya harus dilepas. Wa ayyarudda Muhammadun man atahu min Quraisyin, dan Nabi Muhammad itu harus mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepadanya. Nah, ini memang apa namanya, orang-orang kafir Quraisy itu yang membuat menang ini yang dua ini, yang membuat Islam itu menang apa? Wa ayyamanan nasu ba'duhum ba'dha, aman manusia antara satu dengan yang lainnya. Ini kemenangan yang pertama di Islam. Adapun wa ayyarji'a anhum hadzal am, dia harus kembali pada tahun ini. Wa alla yaruddu man atahum minal muslimin, jangan mereka menolak orang-orang yang datang kepada mereka, kepada kafir Quraisy dari orang muslim. Misal ara dengan muslim melin tulang jo kafir Quraisy den kanggo ditolak, harus petulak isi nabi den kanggo halang. Kedua, wa ayyarudda Muhammadun man atahu min Quraisyin. Min Quraisyin itu Muhammad nanti harus mengembalikan orang-orang yang datang dari kafir Quraisy yang mau masuk Islam, tidak boleh, harus dikembalikan. Nah ini sidi sahabat ini sebenarnya apa katanya? Qalu lir Rasul sallallahu alaihi wasallam kaifa naruddu ilaihim man ja'ana musliman, bagaimana kita mengembalikan orang yang datang kepada kami dan dia dalam keadaan muslim. Nah ini katanya, tapi Nabi di sini mengatakan, faqala alaihi salatu wassalam, man dhahaba minna abadahullah, siapa yang pergi dari kami maka Allah akan menjauhkan. Wa man ja'ana minhum faradadnahu ilaihim, dan orang yang datang kepada kami dari mereka kemudian kami mengembalikan kepada mereka, fasayaj'alullahu lahu farajan wa makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap orang tersebut. Masya Allah, itu ujian orang Islam untuk masuk Islam, itu ujian masuk Islam. Nah sekarang umratul qadha. Itu melaksanakan umrah yang tertinggal kemarin. Lamma ahalla Dzulqa'dati minas sanati sabi'ati, ketika telah datang bulan Dzulqa'dah dari tahun ke-7 Hijriyah, kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar
Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar biman ma'ahu, dengan orang yang bersamanya, liyaqdu umratahum allati mana'ahul musyrikuna minha fi sulhil Hudaybiyah, untuk menunaikan umroh mereka yang telah orang musyrik itu mencegah mereka darinya, dari umroh itu pada masa suluh atau perdamaian Hudaybiyah. Wa qad hamala ma'ahu fi hadhil marrati, dan sungguh mereka membawa bersamanya fi hadhil marrati, pada kali ini, yaitu orang muslim itu membawa as-silah, pedang jauh nani karingan, pedang jauh. Pirano kan pakaian apa rano? Pakaian umroh apa rano? Hanya anu saja apa ran? Hanya pakaian ihram saja, cara bahasa sederhana, darak jauh apa-apa. Kemudian nani ini berbe wa qad hamala ma'ahu fi hadhil marrah, pada kali ini dia bersamanya itu as-silah, pedang jauh garingan, khaufan min ghadri Quraisy, takut dari serangan tiba-tiba daripada orang Quraisy. Jadi engkah jauh diri doang apa ranun, engkah jauh diri doang isi Nabi, takut daripada pengkhianatan Ghadri Quraisy, yaitu pengkhianatan Quraisy. Takut nah andi nak hianat malik mulah dah rampas lah menu kan, cara bahasa sederhana. Khaufan min ghadri Quraisy, takut daripada pengkhianatan Quraisy. Walamma wasala ila marriz Zahran, maka kemudian dan ketika dia sampai ke tempat namanya Marriz Zahran, itu nama tempat, alimat Quraisyun biqudumihi, kafir Quraisy itu mengetahui dengan kedatangannya. Fakhofat, kemudian takut kafir Quraisy ini. Fakhofat, kemudian takut kafir Quraisy. Fa arsalat lahu syubbanan minha, kemudian dia mengutus kepadanya, kepada Nabi itu, syubbanan, yaitu para pemuda-pemuda, minha darinya, dari kafir Quraisy itu. Qalu, kemudian mereka berkata kepadanya, kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma urifta, ma urifta bil qadri saghiran wala kabiran, wa inna lam nuhdith hadathan. Ma urifta bil qadri saghiran wala kabiran, engkau tidak diketahui dengan pengkhianatan kecil maupun pengkhianatan wala kabiran, dan tidak pengkhianatan besar. Engkau cara bahasa itu, engkau tidak diketahui sebagai pengkhianat, baik itu pengkhianatan kecil maupun besar. Artin sidenu ndembuh berkhianat benuh kena. Wa inna, baik itu sak kode maupun beli.
Wa inna lam nuhdits hadatsan, dan sungguh kami tidak akan menceritakan satu cerita. Fa akhbarahumur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak akan menceritakan satu cerita atau mengabarkan satu kabar, berita. Kemudian fa akhbarahumur rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, apa katanya kafir Quraisy kepada Nabi itu? Wahai Muhammad, tidaklah engkau diketahui sebagai pengkhianat. Arti dencara lekak, dencara ajak Nabi Muhammad. Baik ajak sak kocet maupun sak beli. Wa inna lam nuhdits hadatsan, dan kami juga tidak menceritakan atau mengabarkan satu berita. Fa akhbarahumur rasul, kemudian Nabi Rasul memberitahu kepada mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu yuridul umrata la qitalahum, sungguhnya yuridu al umrata, ingin umrah, la qitalahum, tidak memerangi mereka. Kami ini datang tidak untuk memerangi mereka, kami ini datang umrah, kami ini tidak datang berperang. Dek ka datang lete perang, jak datang umrah, makanya disebut dengan umratul qadha. Walamma qaruba duhulul muslimina Makkah, maka dan ketika dekat masuk orang muslim ke Mekah, ketika orang muslim ini sudah dekat untuk masuk ke Mekah itu, kharajal musyrikuna minha, orang-orang musyrik keluar darinya, dari Mekah itu, karihina, dalam keadaan benci orang muslim, ru'yatal muslimina, melihat orang-orang muslim, yatufuna bil baitil haram, mereka bertawaf di Ka'bah. Sogol dengan kafir Quraisy no, seriuk Nabi kance orang muslim sak tawaf, lagu sogol no nyeriuk no riuk sak dendeman, karihina, benci mereka. Apa istilah dengan nyeriuk lagu dendeman, apa arah? Hah? Apa? Meri? Dendaman wane serius. Fadakhalal muslimuna bi aslihatihim aminina. Kemudian orang muslim masuk dengan pedang-pedang mereka, aminina, dalam keadaan aminina, muhalliqina ru'usahum wa muqassirina, dalam keadaan apa namanya, aparan pelang bulun, arak sak kontek bulun, arak sak muhallikina, bebota. Thumma raja'u ba'da thalathati ayamin, kemudian mereka kembali setelah 3 hari. Jadi ini namanya umratul qadha. Jadi nanti beda. Fathu Mekah itu tahun berapa? Fathu Mekah itu tahun berapa? Tahun berapa Fathu Mekah? Tahun berapa Fathu Mekah? As-sanus samin wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa Fathu Mekah?
Angke terus apa nih lalu? Kang guru mau? Oh, insyaallah. Ya. Oh dia Fathu Mekah itu tahun 8 Hijriah. Berarti Fathu Mekah ini tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Nah ini dia. Ghazawatuha wasaya Rasul. Nah, oh iya ya. Yati fis sanati tsaminati hadatsat ghazwatu Mu'tah wa fathu Makkah. Ghazwatu Hunain wa ghazwatu Taif. Nah itu. Jadi setahun setelah ini ya Nabi kembali lagi ke ke Mekah itu untuk Fathu Makkah. Jadi untuk dipahami beda umratul qadha dengan Fathu Makkah. Ngerti no? Fathul umratul qadha tahun ke-7 Hijriah. Kemudian Fathu Makkah itu tahun ke-8 Hijriah. Jadi beda-beda itu umratul qadha dengan Fathu Makkah. Saya kira sama. Kalau saya salah ingat ya. Saya kira sama. Masya Allah. As'ilatun. Pertanyaan. Mata kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam li umratil qadha. Apa arti ini? Kapan Rasul keluar untuk melaksanakan umratul? Madza hamala ma'hu fi hadhil marrah? Apa yang dia bawa bersamanya pada kali ini? Madza amilat Quraisyun lamma alimat biqudumihi? Apa yang Quraisy kerjakan ketika mengetahui kedatangannya? Madza qala lahu subban? Apa kata-kata daripada pemuda-pemuda kepadanya, pemuda Quraisy itu? Ma urifta bil ghadri saghiran wala kabiran. Engkau tidak diketahui sebagai pendusta, pengkhianat, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Wa inna lam nuhdits hadatsan. Saya tidak akan menceritakan apa-apa, artinya tidak akan berbicara apa-apa. Madza qala lahu syubban? Madza fa'ala al-musyrikuna lamma qarubal muslimuna min Makkah? Apa artinya? Apa yang orang musyrik kerjakan ketika dekat, orang muslim dekat dari Mekah? Kaifa dakhalal muslimuna Makkah bi aslihatihim, dengan aminina, dengan aminina ya, dengan perang-perangnya ke dalam keadaan aman. Hawadits, yaitu kejadian-kejadian pada tahun berapa ini? Tahun ke-7. Nanti kita lanjutkan sudah. Jam 8:05. Ini kejadian-kejadian. Ahdat yauma fathi Khaybar yahudiyatun qura'asyatin masmumatan. Ini yang membuat Nabi itu sakit itu. Hawadits ini, kejadian-kejadian ini. Wa akala minha sahabiyun famata li waqtihi fahtajama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa talabal mar'ata allati fa'alat hadhihi al-fa'lata yas'aluha an sababi dzalika fa ajabat qultu in kana nabiyyan fala yadurruhu wa in kana kadzdzaban
arahanallahu minhu fa'afa anha. Masya Allah Rasulullah ya, luar biasa. Ini kejadian-kejadian di tahun keberapa ini? Tahun ke-7. Insya Allah nanti kita baca ini apa namanya, khulaso kejadian-kejadian tahun ke-7. Jadi ini kitab ini kan ringkasan daripada Nuril Yaqin, khulasatu Nuril Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Tapi Masya Allah ringkas dan tidak berbelit-belit. Kalau yang lain-lain ini kan nih pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, penang terjari. Kalau pendapat penang terjari. Nah ini ya memang dia mengkhulasah, meringkas ya, yang pendapat-pendapat muktamad yang kuat-kuat. Ah ini yang terjadi, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Masya Allah, manfaat luar biasa ya dari Syekh Umar Abdul Jabbar. Berapa juz ini? 4 juz. Ini baru 2 juz kedua. Insya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.